Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allamana al-bayan wa 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, di sela-sela kesibukan kita ambil beberapa saat untuk kembali mengkaji ulang tentang agama ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang sunnah, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Dan bahkan di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang yang sunat setelah sembahyang, yaitu istighfar, berdoa, dan cara berdoa, dan bacaan doa. Di malam hari ini nggak kalah pentingnya juga hal-hal yang makruh dalam sholat, juga di luar sholat. Kalau kita mungkin hari ini memahami kata makruh ini, ya boleh, namun dibenci. Namun para sahabat itu memahami kata makruh itu hampir mendekati haram, sehingga para sahabat berusaha untuk tidak mengamalkan, untuk tidak mengerjakan yang makruh itu. Baik secara bahasa, makruh dia dari kata kariha membenci. Kalau makruh berarti ini ismul maf'ul, sesuatu yang dibenci. Dia dikerjakan namun dibenci. Nah, ketika orang sholat mengamalkan yang makruh tadi, sah sembahyangnya, namun sembahyangnya diikuti dengan kebencian. Maka dalam hal yang makruh ini secara umum bagi dua dia. Makruh yang pertama meninggalkan yang sunnah dalam sembahyang. Dalam sembahyang misal tadi ini sunnah dia kita pindah gerakan dengan takbir. Dari berdiri ke ruku takbir, disebut dengan takbir intikal. Ini sunnah. Ketika orang enggak mengerjakan takbir itu, sah sembahyangnya namun dibenci. Atau dalam sembahyang setelah takbir awal atau takbiratul ihram kita bacain doa iftitah, itu sunnah. Mungkin kita enggak kerjakan, sah sembahyangnya namun dibenci. Maka makruh pemahaman yang pertama adalah meninggalkan yang sunnah dalam sholat. Dan makruh yang kedua, ini hal-hal yang dibenci, yang dilarang oleh syariat. Ini kita malam hari ini. Yang pertama, al-iltifat fi sholati bil unuq. Ketika orang sholat noleh kiri kanan tanpa ada kebutuhan. Menghadap kiblat itu dadanya, dan sempurnanya adalah juga wajahnya. Pandangan yang sunnah itu menengok tempat sujud, yang sunnah. Maka ketika orang salat noleh kanan, noleh kiri, bahkan mungkin sembahyang semata TV, ini dibenci. Hadis dari Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, nahana Rasul an salas.
Nabi melarang kami dari 3 hal. Yang pertama, nukratu an-nukrakadi. Ketika dia sujud pakai mulutnya. Dan yang ketiganya itu al-iltifat. Setelah ini al-iqa. Iqa itu dia duduk, antara sujud kaki dilepaskan kedua-duanya. Yang kanan di bawah, yang di atas, tanpa menegakkan yang kanannya. Ini iqa namanya, itu pun juga makruh nanti. Nah, yang ketiganya ini menoleh kiri kanan. Ketika orang salat noleh kiri kanan, apakah sah sembahyangnya? Sah. Namun dibenci. Ini yang pertama, iltifat di salat. Yang kedua, raf'ul basar ila sama. Ketika orang salat nengok dia ke atas. Nengok dia ke langit. Nengok dia ke langit-langit masjid. Itu pun juga dibenci. Seorang sahabat namanya Abu Dzar Ghifari melaporkan Rasulullah, bagaimana orang-orang yang sembahyang yang dia menghadap ke langit. Nabi menegur dan menegaskan, lian tabihanna, berhentilah memandang ke langit. Sambungan hadis, liyahfazanna absarahunna, maka orang-orang yang salat hendaklah menjaga pandangannya. Maka yang kedua, termasuk yang makruh juga ini, ketika salat nengok ke atas. Yang ketiga, an-nazru ila ma yulhi, menengok ke sesuatu yang melalaikan. Maka ini ketika orang sholat dianjurkan enggak pakai pakaian yang bergambar-gambar. Mungkin dia enggak lalai gambar itu orang lain, ya nengok gambar itu dalam berjamaah. Maka dalam sebuah hadis dari Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nisa'i, kata Aisyah, saya sibuk menengok gambar yang ada di pakaian Nabi. Seorang sahabat namanya dia Abu Jaham memberikan hadiah ke Nabi pakaian, dan pakaian itu bergambar, dan Nabi memakai pakaian itu, dan gambar di belakang gambarnya, karena dia nggak tahu gambar belakang. Setelah sembahyang kata Aisyah, ya Nabi Allah, fa inni astaghil bi ru'yati ma fi qamisika. Saya sibuk menengok gambar yang mana Bapak Jari Rasulullah. Rasulullah, pas'ali Abu Jahim. Kembali ke maju ini ke Abu Jahim, katakan, ganti yang lain. Maka tadi hal yang makruh juga ketika orang sholat nengok dia ke hal-hal malaikat. Yang keempat, ini orang sholat ketika sujudnya sibuk dengan rambutnya. Nah, pakai kopiah, rambutnya panjang depan, pas sujud dia angkat. Itu pun juga ini yang dibenci. Setiap sujud angkat rambutnya. Yang kedua, hal ini juga mungkin dia pakai pakaian yang agak panjang atau pakai rida mungkin. Nah, pas sujud ambil ridanya taruh di keningnya. Ini pun juga hal yang dibenci. Ini hal makruh juga ketika kita sujud sibuk dengan ya rambutnya atau sibuk mengambil kain untuk mengalas keningnya. Sahabat itu melaporkan ini dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, umirna an asjuda ala sab'ati a'zum. Kami diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Ini sebelumnya yang 7 itu. Sambungan hadis ini, wala akuffa sauban wala sya'rat. Namun kening itu ketika sujud tidak dihalangi oleh pakaian, enggak dihalangi oleh rambut. Ini hadis dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i dan Muslim yang sanad yang sahih. Selanjutnya yang kelima ini,
Sebelum kita buka pertanyaan. Yang kelima yang dibenci juga dalam sholat adalah ketika orang sholat tangannya memegang tongkat. Tapi ini bukan karena kebutuhan. Lain halnya mungkin orang yang udah butuhkan tongkat dan perlu pakai tongkat, silakan. Namun orang yang gak butuh tongkat atau mungkin dia pegang tiang, ini pun juga makruh. Tangannya pegang tiang atau tangannya pegang tongkat. Maka kalau saya kitab dia wadu'ul yad ala khasirah, meletakkan tangan tadi di atas tongkat atau memegang atau menyentuh dia tiang. Ini di awal ini ada 5 hal yang dibenci. Yugo tersambung, mungkin ada yang mau bertanya. Ketika orang sembahyang dan kopiahnya mungkin di depan, sehingga menghalangi keningnya untuk sujud atau ketika sujud, apakah sah sembahyangnya? Sah. Namun sembahyangnya sah bersamaan dengan kebencian. Berarti makruh. Kalau begitu, yang pakai kopiah. Nah, fungsi kopiah adalah menahan rambut kita ini untuk tidak ketah atau turun pas sujud. Sehingga rambut ini enggak menghalangi kening kita. Itu fungsi kopiah. Artinya bahwa kopiah apa kecil bukan lambang dengan alih. Kopiah ini bukan lambang menentukan sah enggaknya sholat. Namun kopiah ini fungsi paling pokok adalah menahan rambut. Maka ketika sembahyang kita pastikan bahwa kopiah kita ini enggak menutupi jabah. Hadis dari Ibnu Abbas tadi menjelaskan, kami diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama itu jabah. Nabi mengatakan jabah, namun tangan Nabi menunjuk ke hidung Nabi. Makna bahwa ketika orang sujud, keningnya menyentuh tempat sujud, itulah sujud namanya. Namun belum sempurna sampai hidungnya ini menyentuh tempat sujud. Maka Nabi katakan menunjuk arah kening, tangan Nabi menunjuk ke hidungnya. Anggota yang pertama yang kena tempat sujud adalah jabah, kata Nabi. Dalam makna jabah ini, makna jabah ini dia kening. Namun Nabi asyara ila anfihi, menunjuk hidungnya. Makna bahwa ketika sujud, hidungnya pun juga menyentuh tempat sujud. Gimana Pak Kecil? Apakah tadi kopiah itu membatalkan sembahyang? Tidak. Namun kalau kopiahnya menghalangi keningnya tadi, dia sah sembahyangnya. Namun sahnya itu diikuti dengan kebencian. Terima kasih. Ya. Juga ada hadis menjelaskan, kalau sampai ini bahasa hadis dia imamah. Jadi ijam balu nyandakeun imamah. Kalau imamah itu sampai menutup keningnya, maka imamah itu pun juga makruh. Makruh memakai imamah. Jadi nanti ada hadis yang melarang kita ini menggunakan imamah dalam sholat. Yang tujuannya adalah jangan sampai imamah itu atau ijabuno yang balut-balutnya itu menutupi keningnya. Artinya makna bahwa hadis itu bukan maknanya melarang memakai apa bahasa kitanya itu imamah itu. Itu bahasanya banyak. Surban. Memakai surban artinya enggak boleh, sekali bukan. Namun larangannya adalah ketika surban itu menghalangi keningnya dari tempat sujud. Yakin ya Pak Kecil? Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Dia hal yang makruh masih kita. Ya. Sambil pertanyaan, sambung lagi ini. Hal yang makruh juga ketika kita ini sembahyang itu meletakkan tangannya menutupi mulutnya. Wadu'ul yad 'alal fam. Hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah,
anna nabiyya naha ayyughaddir rajulu fahu fi shalah. Nabi melarang kita ini menutup mulutnya ketika salat. Lagi-lagi ini kalau menutup itu tanpa ada hajat. Nanti ada orang luka-luka bibirnya dan diarak kain. Ketika umrah atau haji itu karena panasnya pecah-pecah ini bibir, enggak dilihat memang tutup dia. Nah ini ada kebutuhan berarti. Namun yang hana kebutuhan, gedung apa? Pada sembahyang. Cocok ija, tutup. Maka ini termasuk hal yang makruh. Kalau begitu biarkan mulut itu terbuka. Apa tujuannya? Selanjutnya ini makruh juga nanti kalau mulut itu ketika sembahyang diam saja dia. Yang sunnah adalah pas sembahyang itu mulutnya bergerak. Membaca Al-Fatihah, membaca tadi bacaan salat, sunnahnya ini semua mazhab mulutnya bergerak. Maka makruh ketika dia tidak bergerak, diam saja. Apalagi diamnya ini diamnya lama sekali, enggak baca apa-apa dan dia menghayal. Maka mulut tadi terbuka, itu sunnahnya ditutup, itu dia makruh. Mulut digerakkan, membaca bacaan salat, itu sunnah, didiamkan, itu makruh. Yang ke-8, mashul asar. Mungkin nanti pas sembahyang, ini tempat sujud kita ini ada debunya, atau mungkin ada pasirnya, atau mungkin ada batunya mungkin. Itu makruh hukumnya, membersihkan tempat sujudnya ketika lagi sholat. Juga sembahyang dianjurkan. Juga sembahyang, bersihkan itu dianjurkan. Kemudian pas lagi sembahyang, pas mau sujud, tiup atau bersihkan. Itu makruh. Namun jikalau memang mesti dibersihkan, kondisi terpaksa ini, boleh sekali saja. Bunyi hadis menjelaskan tentang ini dari Mu'aikib radhiyallahu anhu, anna nabiyya qala la tamsahil hasa wa anta tusalli. Jangan bersihkan tempat sujud itu ketika kamu sholat. Semua hadis, wa in kunta la budda, kalau memang mesti dibersihkan tempat itu, fawahidah, cukup sekali saja. Gimana caranya? Dari kanan ambil kiri. Makna dia yang nggak boleh adalah berkali-kali. Kenolok, baru sujud. Nah, gitu kan? Ini termasuk hal yang makruh. Namun bunyi hadis, kullu ardin masjidun. Setiap tempat bumi ini masjid. Kecuali nanti tempat-tempat yang akan darang nanti. Jadi ini artinya bahwa pasir itu, tanah itu pun juga suci. Makna juga tadi, kenapa Nabi menunjuk hidung ketika sujud? Itu dua maknanya. Yang pertama memastikan bahwa hidungnya menyentuh tempat sujud. Yang kedua, jikalau ini tempat sujud itu dia pasir atau tanah, dikhawatirkan nanti pasir ini, tanah ini masuk ke hidung. Itu boleh. Hidungnya enggak menyentuh tempat sujud. Ini kondisi. Namun jikalau hamba tempat sujudnya sajadah, tempat sujudnya ataupun ini granit ataupun keramik, bersih dia, maka sempurnanya adalah sujudnya menyentuh tempat sujud. Ini larangan yang makruh juga tadi, jangan bersihkan tempat sujud ketika dalam sholat. Yang ke-9, al-qiyamu ala rijlin. Yang normalnya orang berdiri di atas dua kaki. Itu lebih kuat, lebih kokoh. Maka makruh hukumnya ketika orang sholat di atas satu kaki. Bahkan tehek dulu, menahan badannya, sibuk menahan badan, hilang khusyuknya. Maka Nabi pun juga melarang ini orang sembahyang di atas satu kaki, kecuali orang memang sabuh kaki hana lain.
Memang begitu adanya. Namun yang 2 kaki ini sembahyanglah di atas 2 kaki. Yang makruh juga tadi di atas 1 kaki. Yang menarik yang ke-10 ini. Ini makruh juga ketika sembahyang makanan dihidangkan. Namun yang paling pokok di sini adalah ketika orang sembahyang pikirannya ke makanan tadi yang dihidangkan, maka ini menghilangkan dia khusyuknya. Maka ini yang menjadi dia makruhnya. Namun dibalik, saya kadang udah sembahyang, kita baru mau makan. Dia ikut jamaah, udah mau makan ini deh. Namun ini udah makan dihidangkan, aromanya mungkin, ya ini si kambing misalnya, mangat aroma aja. Dikhawatirkan pas lagi sembahyang itu pikirannya ke si kambing muno, aku habis deh. Maka ini hilangkan khusyuk. Namun menong buat di meja, kayak bang masjid, tidur juga nggak terlalu lapar kali juga, itu nggak masalah. Jak masjid ele, bandawo baru kita makan, dan makannya lebih lahap malahan ketimbang makan mikirin sama sembahyang. Sembahyang juga, nggak boleh dia sembahyang mikirin makan atau makan mikirin sembahyang. Yang menjenguk mikirin sembahyang, sembahyang nggak menjenguk, malu anjing. Yang pahalnya dia sembahyang ya sembahyang, jauh ya jauh. Seterusnya yang makruh juga ini sembahyang menahan kencing atau sembahyang menahan buang air besar. Makanya di antara sunnah kita berwudu, sebelum berwudu itu buang air kecil. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i, walaupun nggak mau kencing, sunnah dia bersihkan dulu pipanya, baru ambil air wudu. Supaya apa tadi? Ketika dia sembahyang tidak menahan kencing. Ketika orang menahan kencing dalam sholat, maka nggak khusyuk dia. Atau menahan buang air besar dalam sholat, dia tidak khusyuk. Maka Nabi itu melarang orang-orang ketika dia sholat, dia menahan kencing. Ini hadis dari Aisyah, rawahu ini Muslim, Bukhari dengan sanad yang sahih. Bunyi hadisnya, la sholata. Makna la sholata di sini, kalau kajian bahasa, la-nya ini nafyun kamal. Nafyun kamal enggak sempurna. Arti makna bahwa lam ini bukan mengatakan bahwa batal sembahyang, tidak. Namun dia la sholata, kalau kajian bahasa dia awalnya ini lam anafiyal jins. Namun dia maknanya enggak sempurna. Sholatu ahadin, sembahyang seseorang, yang pertama bihadrati ta'am, kalau makanan itu mengganggu khusyuknya. Yang kedua, wa huwa yudafi'uhu al-abahsan, dia menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar. Maka kalau memang terasa sebelum sembahyang, boleh deh. Mau kencing mungkin, mau BAB mungkin, dibegot, tak boleh. Dan sampai sembahyangnya menahan 2 hal ini. Karena menahan ini dalam sembahyang termasuk hal yang dibenci. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Atau gimana? Ini katanya di antara 2 pilihan sekarang. Dari rumah saya kan tahu raja masjid semain berumah. Kita semua lain. Kalau semua tak utama, tapi perlu raja AWC menurut jemaah dengan berjemaah mau kita itu gimana? Ya, menyoci ini. Udah kentut? Nah, dan sembahyang. Posisinya di akhir atau masih di awal-awal? Itu sembahyang, ya. Ini hampir bersama ini, nahan-nahan ini. Yang sabuh menahan kentut, yang satu menahan abang kentut. Artinya kan oleh kentut akan buang air besar ya.
Bagaimana hukumnya? Ya, yang pertama, hukum jamaah tadi dia sunnah muakkadah. Namun ketika orang berjamaah dan dia menahan kentut dan menahan buang air besar, maka dia jamaahnya ini ma'al karohah, diikuti dengan hal yang dibenci. Artinya apa dia? Yang pertama bunyi ayat qad aflahal mu'minun. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mukminnya? Sambungan ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya itu khusyuk paling utama. Nah, ketika orang menahan, apalagi mau sholat, yang lebih baik boh dulu, buang aja dulu, kecuali bikinnya masalahnya. Ramai kali jamaahnya, nah, hidupin. Contoh mungkin di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram mungkin, WC-nya jauh sekali, jemaah juga nggak tahu mana ekor di belakangnya ini, mungkin dia pikir ini 50-50, menahan atau buang ini. Namun kalau mungkin di Masjid Tuhan, di Masjid Abu Dhabi atau Masjid di Aceh Indonesia mungkin, biasanya yang pertama kamar mandi dekat, juga nggak antri, maka lebih baik buang dulu. Terus setelah membuang itu sembahyang masih jamaah masih ada, berikut jamaah dan melengkapi rakaat yang tinggal. Itu lebih baik ketimbang dari awal sembahyang sampai akhir sembahyang menahan BAB-nya, menahan kentutnya. Maka tadi ini hukumnya makruh menahan-nahan ini. Jadi buka lagi ya Pak. Terima kasih. Nanti Pak kita buat jemaah KB ya. Kalau setelah buang air besar, terus jemaah selesai, tinggal sendiri, panggillah jemaah yang kita kenal, ajak dia berjamaah, supaya apa? Mendapatkan pahala jamaah juga. Maka ini misal, bunuh kali BAB jemaah KB, menturi malun, Ustaz, mohon lentian untuk berjamaah. Orang yang jadi imam, nah saya tadi yang udah berjamaah juga, ikut berjamaah dengan beliau. Nah saya yang hukumnya tadi kali sembahyang berjamaah dan ikut lagi dengan beliau yang sembahyang berjamaah, ini sedekah. Itu boleh. Biar juga pahala jamaahnya. Kan ada solusinya. Jadi nyaman. Jadi sih. Lebih baik memang ya buang aja dulu ketimbang kita tahan-tahan sampai habis. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih kita ini hal yang makruh dalam sholat. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ini kita sambung. Yang ke-11 termasuk hal yang makruh juga, itu ketika ruku kepalanya itu dijatuhkan ke bawah. Artinya sunnahnya ketika ruku adalah kepalanya punggung sejajar. Nah ketika orang kepalanya ke bawah atau ke atas, maka ini termasuk hal yang dibenci. Artinya sah sembahyangnya, namun sembahyangnya diikuti oleh kebencian. Kalau bahasa kitab dia al-mubalaghah fi khafdir ra'si fi ruku. Khafdun artinya dia merendahkan kepalanya ketika ruku. Maka merendahkan kepala terlalu rendah, ya, atau mengangkat terlalu tinggi, maka ini termasuk hal yang makruh. Nabi menganjurkan, kata Nabi, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Ini hadis dari Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sanad yang sahih. Bunyi hadis, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli. Kalau salah tidur dari awak dronyo mengantuk padahal dalam kondisi salat. Sambungan hadis, falyarkud hatta yazhabahan anhu an-naum. Maka orang itu adalah tidur sejenak untuk menghilangkan ngantuknya. Terus, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Sambungan hadis,
jikalau salah seorang kita ini dia sembahyang dan dia dalam kondisi mengantuk, la'allahu yazhabu yastaghfiruhu wa yasubbu nafsa. Dia sama menghinakan dirinya. Kenapa? Bunyi hadis yasubbu nafsahu, menghina dirinya. Ketika orang sholat, ini orang menghadap ke zat yang maha sempurna. Ketika orang sholat menghadap ke zat yang paling kuasa. Ada kepala kantor, ada mungkin bupati, ada gubernur, ada mungkin presiden. Ini kan orang terhormat misalnya. Kita menjaga nih dengan antum. Dan Allah di atas segala-galanya. Maka menyadis ketika orang sembahyangnya sambil ngantuk, ketika itu dia menghinakan dirinya di hadapan Sang Khalik, Sang yang maha sempurna. Kalau begitu, ketika orang sembahyangnya mengantuk, sah sembahyangnya, namun diikuti dengan kebencian. Nanti ada batas-batasannya. Ubena, mengantuk itu yang biasa. Dan mana mengantuk itu dia yang nggak sah lagi. Udah batal. Kalau ketika orang sholat dia mengantuk, dia harus tahu bacaan imam, masih melihat gerakan-gerakan imam, masih mengikuti gerakan imam, ini sah sembahyangnya walaupun diikuti kebencian. Namun jikalau orang ketika dia sujud, imamnya udah bangkit, bahkan kasalum imam, harus sujud dia. Ugo kabi ya. Ini udah batal sembahyangnya. Artinya tidurnya ini nggak tahu lagi bacaan imam, nggak tahu lagi gerakan imam. Sudah ngantuk level ini udah batal. Nah orang ini tepatnya dia ambil wudu dan kembali ulang sembahyangnya. Karena kadengu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sembahyang jamaah kita ini tinggal kita 3 rukun. Ini misal, imam kali sujud. Kita masih berdiri, rukunya belum, i'tidalnya belum. Maka orang ini sudah batal jamaahnya. Maka tadi ketika orang sudah tertidur dia, menghadap dengar, enggak kalau habis sembahyang, ini mantong sujud. Khusyuk dah sujud ni. Tak bukunya. Kabe sembahyang ni. Ini nuasnya sudah membatalkan sembahyangnya. Ya, seterusnya termasuk juga yang makruh ketika sholat itu membuang ludah. Baik ke depan, baik ke sebelah kanan. Ini hadis tegas menjelaskan. Seorang sahabat melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, ada orang yang dia meludah ketika salat." Ini hadis dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah, hendaklah orang itu menjauhi perbuatan ini. Kenapa? Innahu bis shalah fa innama yunajji rabbah. Ketika dia sembahyang itu, dia sedang berkomunikasi, sedang berbicara dengan Tuhan, yang Sang Pencipta. Nah, ketika dia meludah, dalam bahasa kita hari ini, itu ada berhaba adanya, kita meludah, enggak menghormati, enggak menghargai, bahkan orang tersinggung. Maka juga ini hadis mengatakan, ketika orang salat, fa inna ma yunajji rabbah, dia sedang berbicara, berkomunikasi dengan Tuhannya. Sambungan hadis. Ini penggunakan dia taukid. Fala yabzukan. Maka jangan sekali-kali dia meludah. Maka di kalangan mazhab Zahiri mengharamkan. Itu dosa. Namun di kalangan pandangan lain ditempatkan dia suatu hal yang makruh. Maka ini meludah ketika sedang sembahyang. Dan juga ini ketika dalam kesiduhan sehari-hari, kalau kita mau meludah, yang sunatnya, etika adabnya adalah meludahlah ke sebelah kiri. Namun juga menengok kondisi. Kalau sebagainya ada orang, jangan ludah juga atas kepala orang. Ini kan
Kalau mau nengok arah ini, mana arah yang lebih baik untuk meludah? Jangan ke depan, jangan ke kanan, namun ke sebelah kiri. Namun lagi-lagi tadi tengok kondisi juga sebelah kirinya. Nanti ada orang kita meludah, tersinggung, penghinaan dan seterusnya. Kita maksud. Maka lebih tepat adalah meludahlah di tempat yang tidak dilihat orang, atau memang tempat pembuangan kotoran. Ya, ini ketika meludah termasuk dia hal yang dibenci. Seterusnya, ini makruh juga hukumnya sembahyang di beberapa tempat. Tempat yang pertama ukurannya begini, yang makruh ini di masjid, ini tempat sholat. Namun jikalau kita sembahyang depan pintu, itu makruh hukumnya. Karena pintu ini tempat orang keluar masuk. Nah, kita sembahyang depan pintu. Sementara di tempat lain masih banyak tempat yang kosong. Maka ini makruh. Namun jikalau penuh masjidnya, tinggal tempat, di situ tinggal tempat, itu dibolehkan. Namun jikalau tempatnya ini tempat lalu lalang orang, maka itu menjadi tempat yang makruh. Yang kedua, tempat yang dia mengandung najis. Ya, mungkin di tempat ini kandang binatang misalnya, atau tempat penyembelihan hewan. Ini pun juga sudah yang makruh. Kalau dia najis memang nggak boleh. Terus di atas kuburan, itu hadis tegas bunyinya katakan la tusalli ala qabri ahadin. Jangan sembahyang di atas kubur seseorang, atau sembahyang menghadap kuburan. Sembahyang menghadap kuburan. Jadi ini perlu. Di beberapa tempat ada orang sengaja memang sembahyang menghadap kuburan, minta berkah kuburan itu. Namun ketahuilah bahwa berkah Allah yang memberikan. Orang mati nggak memberikan berkah. Kalau mau berwasilah, agama kita mengajarkan ini, berwasilah dengan amal kebaikan. Itu lebih tepat. Ketika kita ini berwasilah dengan orang yang sudah meninggal. Ini kajian tauhid nanti ini tentang wasilah dalam berdoa sampai ke sembahyang juga. Namun ini tempat-tempat tadi yang kita ini makruhkan, termasuk dia aswak. Aswak ini pekan dalam keramaian. Ini pekan yang orangnya urun belanja sedang situ. Orang lewat depan kita, dagang kita. Nah, maka pekan pun menjadi tempat yang makruh untuk tempat kita ini salat. Ya, Yugo tersambung. Silakan yang mau bertanya, silakan Pak. Ya. 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 Ini pertanyaannya. Yang kedua tadi, ada seorang khadam Masjid Nabawi itu meninggal dan Nabi tidak diberitahu. Ini dikuburkan terus dan besok Nabi beritahu dan Nabi sembahyang bukan di kuburan, di samping kuburan orang yang meninggal itu. Maka dalam hadis ini
ada dua hal yang menjadi pokok. Yang pertama dari tempat. Nabi sembahyang di kuburan khadam masjid tadi itu di sampingnya, bukan di atas kuburannya. Yang menjadi makruh tadi adalah di atas kuburnya. Yang kedua juga bukan menghadap kuburannya. Nabi menghadap ke kiblat. Hukum yang kedua, kita boleh mensolatkan jenazah walaupun sudah disolatkan dan kita belum ikut solat. Khadam tadi malamnya yugoh dikebumikan, kaum muslimin sudah mensolatkan. Namun Nabi belum solat untuk jenazah itu, karena Nabi belum tahu. Nah pas Nabi tahu besoknya, Nabi sholat untuk jenazah itu. Yang makruh hukumnya adalah orang sembahyang jenazah untuk seorang jenazah berkali-kali. Sembahyang tiga, sembahyang loh, sampai di monggo, dilarang. Namun bagi orang yang belum sholat, maka itu dibenarkan. Maka ketika orang nanti meninggal di Langsa misalnya, di Langsa sebelum bawa ke sini sudah disembayangkan. Sampai di sini karena kita belum sembahyang jenazah itu, sebelum kita kebumikan kita boleh sembahyang jenazah kembali untuk jenazah itu sebelum dia dikebumikan, karena kita belum sholat. Namun orang yang dah ikut sholat di Langsa tadi nggak sholat lagi untuk jenazah itu. Ini hukum dari hadis ini. Yang kedua, ada Nabi itu meludah ketika syaitan. Namun hadis yang sahih menjelaskan bahwa idza tasa'aba ahadukum, ketika orang menguap, maka hadis yang pertama menjelaskan bahwa maka orang itu hendaklah menutup mulutnya. Kalau tadi menutup mulut karena menguap, itu dibenarkan. Namun hadis yang kedua menjelaskan lagi, idza tasa'aba ahadukum fis shalah, kalau kalian ini menguap dalam salat, fal yarudda mastata'a, hendaklah dia ini menahan dari menguap itu. Kenapa? Fa inna syaitan yugmishu, artinya bersamaan dengan menguap itu, syaitan bersama dengan uap itu. Maka dari Ibnu Hajar Al-Asqalani menempatkan bahwa hadis itu yang Nabi meludah ketika sembahyang dengan sanad yang lemah, yang dhaif, maka itu enggak dapat digunakan sebagai dalil membolehkan orang meludah ketika sholat. Namun hadis yang sahih tadi dari Aisyah menegaskan fala yabzuqanna, hendaklah orang ini janganlah meludah ketika sholat. Yang itu ada hadis yang dhaif, ada hadis yang kuat, maka ambillah hadis yang kuat, tinggalkanlah hadis yang lemah. Terima kasih. Yang lain silakan, yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Ya. Yuk, meludah. Itu kan jelas. Apakah meludah membuang sisa makanan yang baca jatah atau meludah mengenengnya? Ya. Ini yang mengeneng ukuran itu lagu ya. Ya. Mengeneng itu. Meludah kedua. Kadang-kadang meludah sisa makanan yang nak tahu itu tak puas baca. Tapi yang tak meludah mengeneng itu kalau yang hukum. Cuma dijelaskan ini. Ya. Terima kasih. Ini ukuran meludahnya. Ada mungkin orang makan makanan dan mungkin sisa makanan itu dia ada di giginya. Dan pas lagi sholat terasa. Padahal benar ketika berwudu sudah berkumur-kumur, sudah dibersihkan begitu kan. Namun ternyata ada yang tinggal. Sisa daging kambing di giginya. Pertanyaannya, yang lebih tepat apakah
daging ini kita telan atau daging ini kita buang keluar. Yang lebih baik, yang sunnahnya adalah sisa itu dibuang. Dan itu bukan meludah istilahnya. Membuang sisa makanan. Nanti kita kajiannya adalah hal-hal yang batalkan sholat. Termasuk makan dengan sengaja. Sayang, tiri kami untuk lebih mangat untuk kita buang sayang. Tidak sembahyang ini. Makan, Allah tengok juga deh. Ini pun juga membatalkan sholatnya. Maka betul tadi ini membuang sisa makanan itu. Maka yang dimaksud dengan meludah adalah kalau bahasa kitab dia lahu nukhamah, dia punya gumpalan-gumpalan dia. Jadi air liur yang punya gumpalan-gumpalan. Apa bahasa kitanya itu? Gitu kan? Begitu bahasanya. Maka ini yang dilarang. Kalau hanya membuang tadi sisa makanan, malahan dianjurkan. Jangan telan ketika lagi sholat. Namun di luar sembahyang ya terserah. Di luar sembahyang gitu kan. Mungkin waktu tadi sayang, gitu, atau mengadap gitu. Jadi ini ukuran apa tadi? Meludah. Begitulah. Silakan Pak Haji. Sembahyang menghadap Allah. Jadi bahasa tadi mengenai jarak antara sembahyang dengan pulang dengan menghadap. Ya. Kemudian turun yang kali ini dan kurang di sembahyang yang tidak. Ya. Nanti pada masa bukan ada turun dalam Ya. Terima kasih. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah orang yang sudah dikebumikan, yang belum sholat, boleh menyolatkan atau boleh sholat untuk jenazah itu. Yang pertanyaannya adalah berapa lama? Yang pertama ukurannya ini, selama orang itu belum tahu. Nabi tadi dalam hadis menjelaskan, Nabi sembahyang untuk jenazah khadam Masjid Nabawi itu Nabi karena belum tahu orang ini meninggal dan dikebumikan, dan tahunya Nabi mana orang ini sudah meninggal Rasulullah kapan semalam, mana kuburannya, saya menunjukkan wa asyara ala maqbaratihi, menunjukkan kuburannya, dan Nabi sembahyang untuk jenazah itu. Namun dalam hadis ini dasarnya juga menjelaskan apakah Nabi sembahyang di kuburannya atau sembahyang mungkin di masjid atau mungkin di pinggir Al-Baqi, kuburan itu. Namun Nabi ini sembahyang untuk jenazah yang tadi yang Nabi belum sholat. Kalau begitu, ini kita sudah tahu bahwa si fulan sahabatnya meninggal, dan kita memungkinkan untuk datang. Karena sibuk hari itu, kita nggak datang. Dan besoknya, ternyata besok itu kuburkan. Dan kita mensolat, ini boleh mensolatkan. Namun, kita tahu dia meninggal, kita datang hari itu. Padahal nggak ada muzur. Sibuk, enggak, ada halang apa-apa, datang kita. Nah, ikut sembahyang jenazah. Apakah boleh? Tidak boleh. Kalau begitu ukurannya ini bukan berapa lama ukurannya. Ini tahu enggak? Punya kesempatan tidak? Ini ukurannya nih, masalahnya. Yang kedua, berapa jaraknya? Orang sembahyang, ini kuburan misalnya, berapa jaraknya? Yang pertama, sebenarnya bunyinya ini hadisnya, itu dia enggak boleh menyembah kuburan. Maka larangan sebenarnya ini, ketika orang sembahyang menghadap kuburan, jangan-jangan orang itu menyembah kuburan. Sembahyang kuburan itu. Maka ketika orang sembahyang ke kuburan itu,
Nah ketika itu dia menyekutukan Allah. Dan dosa yang paling besar adalah syirkun. Dan orang yang menyembah kuburan ini termasuk orang-orang yang musyrik. Namun nanti misalnya ini masjid. Ini masjid peninggalan. Depan masjid ada ini kuburan orang-orang terdahulu yang dikuburkan. Kebetulan kuburan itu dia di depan arah kiblat kita. Bagaimana hukum sembahyang di sini? Itu sah sembahyangnya. Selama orang itu nggak berniat bahwa dia menyembah kuburan itu. Karena niat menyembah kuburan termasuk dia syirik dan dosa besar. Nah berapa ukurannya wajibnya? Nah ukuran sih, ukurannya berapa kilonya? Nah benar kan? Berapa meternya? Jadi terima kasih banyak. Jadi itu pendamping dia beri lampu. Ini lampu kalau dia kurang kalau kita jarak ini berkumpul itu. Kemudian saya bersolat untuk sembahyang. Ada kena, tukang memadai apakah batah itu memang yang Iya. yang biasa lama itu batah itu. Ya. Terima kasih. Ini kondisinya sembahyang di kebun. Dan di kebun itu mungkin ada kuburan. Dan kuburannya pas di arah kiblat juga. Emang agak jauh. Bagaimana? Karena kita sembahyang sendiri, maka ini sunatnya dia menggunakan sutra. Fungsi sutra bukan hanya menghambat orang lewat, sekaligus juga syaitan. Berjamaah yang sutranya. Dan boleh dalam kondisi lagi bunuh, sembahyangnya batasi dengan sutra. Namun dipahami juga bahwa batas sutra itu batas sujud kita. Kayak tadi lampu masalahnya, lampu kan tempat umum. Kalau sembahyang dari lampu, nawi luar, lewat, ulah lanjut, mungkin punak cowok mungkin. Kadang dengan sutra tadi ini kan jadi aman, yang lewat pun juga aman. Kita punya pembatasnya. Jadi kondisinya lagi juga bunuh, kondisi seperti itu menggunakan sutra, ini lebih tepat. Jangan selesai ya. Terima kasih banyak. Waktu kita habis ini, tapi nggak banyak lagi. Termasuk hal yang makruh juga adalah ini memberikan isyarat dalam sembahyang. Nyo nauru mekan, do sembahyang tu sia luar. Tapi ini dengan sembahyangnya urut manja. Padahal kue tak apa? Kan akan 2.000. Kamu berikan isyarat ya. Oh ini 2.000, 2.000 nah. Itu pun juga sah sembahyangnya, namun sembahyangnya ma'al karoha. Atau lagi sembahyang, namun lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam, kayak kenangan deh, yang jawab, kenangan aja. Itu pun juga memberikan isyarat yang ma'al karoha. Yang tepat enggak mengamalkan itu. Angka jaro 2 bono, yang jaro assalamualaikum juga. Ini memberikan isyarat yang dia makruh. Termasuk terakhir ini, yang makruh juga adalah dalam sembahyang buat apa namanya ini? Itulah bahasanya. Jadi sembahyang tuh, atau buat gini lah sembahyang, nang prepare imam, ada imam, nang prepare. Ini makruh, sangat dibenci. Kalau begitu nggak usah. Dan bahkan punya hadis ini bukan hanya makruhnya kita begini dalam sembahyang, termasuk di luar sembahyang. Ini hal-hal yang makruh juga. Kaum muslimin sidang jemaah yang Tuhan hormati, di hari ini kita menghabiskan ini tentang hal-hal yang makruh. Namun yang kurang jelas sambung di pertemuan selanjutnya. Ingat waktu sudah sebelum tutup ya. Jadi yang masalah lain memang tidak ada kalau sudah salah ini juga nampak auranya? Ya.
Yung ano ka, yung yakro, uga guru na hanuma harus ya. Menahan ya. Menahan ijakru. Beru. Terpalu kebahaya kadehnya. Ya, bagaimana kondisinya ini? Apakah orang yang sembahyangnya tadi menggunakan kain sarung karena nggak kuat ikatannya, pas sedang sembahyang kain sarungnya itu longgar ikatannya dan hampir jatuh, sehingga orang ini sembahyangnya sambil menahan atau memegang ya kain sarungnya. Ya, kalau orang ini buat dari awal kain sarungnya lagi berkuat begitu, maka ini gerakannya melebihi 3 gerakan. Dalam mazhab Syafi'i, gerakan yang berurut-urut, lipat sekali, 2 kali, yang kelih, lipat lagi, lebih 3 ini. Nah gitu kan, bahkan monggo malah. Itu dalam mazhab Syafi'i termasuk membatalkan sembahyang gerakan yang 3 kali berturut-turut. Namun ini karena hajat. Nabi pernah sembahyang dan di bahu beliau cucunya. Ini Umamah dari anak beliau yang pertama. Ketika Nabi sujud, letakkan Umamah. Ketika Nabi bangkit, bangun untuk berdiri, ambil lagi imamah dan tingku lagi. Ini hajat, dibenarkan. Maka ini lebih tepat seperti ini ketimbang di setiap rakaat tadi sibuk megang-megang itu. Nah gitu kan, sudah buat terus yang rapi kain sarungnya. Kenapa? Kalau enggak akan nampak auratnya. Sempat berjamaah lagi dalam masjid lagi yang bapak-bapak, ibu-ibu. Sempat musibah. Menangkan kamu musibah. Yang lebih begot, pokoknya berapi. Pokoknya berapi. Walaupun semayang, pokoknya berapi. Ketimbang dari nahan-nahan di awal sampai akhir. Betul, memang gerakannya melebihi 5 gerakan. Namun ini karena darurat, karena ada kebutuhan di situ. Ada hajat di situ. Ketimbang ini 4 rakaat, ibu Yaroyi yang melawi maknya 4 rakaat ini. Allahu Akbar. Yang kanannya ini bergerak kirinya enggak. Coba yang ketika sujud, ketika ruku, sebelah, baik daruh. Rukunya enggak sempurna juga, sujudnya enggak sempurna itu sujudnya. Maka seperti ini lebih baik dia perbaiki kesalahan sempurna terus, ya, dan terus sholat. Atau kalau ragu dengan itu, batalkan sembahyangnya, perbaiki sarungnya, ikut jemaah lagi. Lebih tepat ketimbang tadi tangannya sebelah Mbak Ijakrung, sebelahnya ruku. Jadi lagi apa ini? Ketika membaca dia selawat ke nabinya, itu sahabat bertanya, Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami ini berselawat kepada engkau? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak menggunakan kata Sayyiduna. Lebih tepat dalam sembahyang tahiyat kita baca ini tanpa menggunakan kata Sayyiduna. Namun di luar itu yang mau silakan. Lebih tepat ini dalam sembahyang tidak menggunakan kata Sayyiduna. Pengarang kitab 4 mazhab itu Wahbah Zuhairi. Di umur beliau 52 tahun. Beliau katakan, saya sejak kecil saya baca Sayyiduna. Ini mohon maaf kalau kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.